Annyeonghaseyo Robun, kembali lagi bersama Naral Language Course. Kali ini kita akan membahas textbook 2024 bagian Munawa Jongbo Ogwa, yaitu Budaya dan Informasi bab 5. Oke, sebelum kita mulai, saya mau memohon maaf kepada Yorobun karena beberapa hari ini saya nggak sempat upload video. Alasannya adalah saya baru sadar ya, saya tuh tersadar bahwa ternyata Yorobun itu banyak banget yang minta terjemahan kosakata maupun terjemahan Munawa Jongbo gitu kan. Dari bab 1 sampai 60. Sementara Sam kalau menerjemahkan kemudian masih ngedit dan bikin video sebanyak itu, Sam jujur nggak mampu gitu. Jadi saya pikir wah kenapa nggak bikin buku aja, dan alhamdulillahnya saya melihat Yorobun juga antusias gitu untuk pembuatan bukunya gitu kan. Jadi saya lebih memprioritaskan untuk bikin buku daripada membuat video supaya nanti Yorobun cepet gitu belajarnya, nggak perlu nunggu video ini selesai sampai bab 60 gitu ya. Oke, insya Allah untuk buku kosakata dan buku Munawa Jongbo akan Sam rilis sekitar minggu depan kali ya, atau enggak ya minggu depannya lagi, insya Allah. Baik, kita baca terlebih dahulu ya dari judul sampai bawah sini. 양력과 음력. 한국의 달력을 보면 큰 숫자와 함께 작은 숫자로 날짜가 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다. 큰 숫자는 양력을 기준으로 한 날짜이고 작은 숫자는 음력을 기준으로 한 날짜입니다. 한국에서는 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에 달력에도 양력과 음력을 함께 표시해 줍니다. Oke, kita sudah baca, sekarang kita cek aturan pelafalannya ya sebelum kita terjemahkan. Dari atas dulu, ada tulisan yang riok. Oke, ini cara bacanya adalah apa ya Robun? Yang nyok. Kenapa begitu? Karena ketika ada bacim ing bertemu dengan awalan real, maka realnya diganti nien. Maksudnya diganti itu adalah dibaca ya, dibaca nien. Tapi tulisannya tetap pakai real. Bacanya jadinya adalah yang nyok, bukan yang riok. Oke? Kemudian sebelahnya ada kata riok. Ini bacanya adalah nyok. Nyok. Oke? Jadi ketika ada bacimim bertemu dengan real, maka realnya dibaca nien. Jadinya nyok, bukan real. Kok begitu sih? Oke, ini namanya adalah 발음 규칙, yaitu aturan pelafalan. 규칙 itu aturan, 발음 itu pelafalan. Pelafalan. Gunanya 발음 규칙 adalah untuk memudahkan kita, orang asing, dalam mengucapkan atau dalam melafalkan bahasa Korea. Memudahkan itu maksudnya gimana sih, Sam? Oke, kalau kita lihat di sini ada tulisan yang reok dan yang nyok. Lebih mudah baca yang mana kira-kira? Yang reok atau yang nyok? Lebih mudah yang ini ya, yang nyok daripada yang riok. Ya, karena lebih simple gitu kalau bacanya pakai yang nyok. Oke? Sama juga dengan kasus yang sebelahnya. Pelafalan embriok dan pelafalan nyok lebih mudah dilafalkan yang mana? Lebih mudah dilafalkan atau dibaca yang nyok ya daripada yang riok gitu. Oke, sampai sini paham ya Robun? Jadi bacanya adalah yang nyokwa
nyok gitu ya. Kemudian kita lihat yang bagian bawahnya. Di sini ada lagi tulisan 적혀 있는. Oke, kita lihat dulu yang tulisan 적혀. Kalau 여러분 menemukan 받침 기역 bertemu dengan hit, ya, ketika ada 받침 기역 bertemu dengan hit, maka dibaca apa? Dibaca kiek, gitu ya. Jadi di sini ada G plus H, ya dibaca KH, gitu. Lebih mudah kita baca kiek, jadinya 적혀, gitu ya. Jadi ada H-nya. Contoh, ada lagi tulisan ik혀요. Ini bacanya apa ya, Robun? ik혀요, bukan ik혀요. Jadi langsung dibaca gitu, disambungin ik혀요, gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Ini bacanya adalah 양력 ya. Kemudian ini emnyok. Kemudian ini 양력, emnyok, 달력, 양력, emnyok. Oke, itu saja sih. Oke, kita sudah cek 발음 규칙nya. Sekarang kita terjemahkan ya, Robun. Di sini Sam sudah menyediakan terjemahan per kata. Nanti Robun bisa cek lagi di sini ya. Bisa Robun tulis. Nah, di sini mungkin Robun ada yang bingung. Ini KB itu apa? KB itu singkatan dari kata benda. KB itu sama dengan kata benda. Kemudian kakak itu apa Robun? Kakak itu kata sifat. Kata kerja ya. Kemudian KS itu adalah kata sifat. Kata sifat. Oke, begini ya. Baik, kita terjemahkan dulu dari judulnya. 양력과 음력. 양력 itu adalah kalender Masehi. Kwa itu dan. 음력 itu kalender lunar. Kalender lunar itu maksudnya apa sih? Jadi kalender Cina ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kalimat pertama. 한국의 달력을 보면. Kita potong di sini ya. 면 itu artinya apa ya, Robun? Jika. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Kita tulis deh. KK atau KS plus 면. Artinya jika. Bo dari kata boda yaitu melihat. 달력 itu kalender. 한국 Korea. kemudian 큰 숫자와 함께 작은 숫자로 날짜가 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다. Ini bisa dipotong di sini atau mau langsung diartikan dari belakang. Kita langsung artikan dari belakang ya. Ada 알 수 있습니다. Artinya apa ya, Robun? Bisa ya. Ini merupakan tata bahasa. Kemudian ada bo, artinya apa tadi bo? Melihat atau lihat. Kemudian di sini ada 날짜가 적혀 있는 것. Oke, 날짜 itu artinya tanggal, 적혀 있는 것 itu artinya yang tertulis. 는 것 itu yang, 적혀 it itu tertulis. Ada nggak di sini? Oke. 날짜 itu tanggal. Ya, jadi maksudnya 날짜가 적혀 있는 것을 yaitu tanggal yang tertulis. Jangan diartikan yang tertulis tanggal ya, tapi diartikan tanggalnya dulu. Kemudian ro itu artinya dengan, 숫자 angka, 작은 yang kecil ya, angka. Kemudian 작은 dari kata 작다 artinya kecil. Kemudian ada 와 함께. Di sini sudah tertulis belum ya? Oh, belum. Kita tulis lagi. 와 함께, kata benda plus 와 함께 artinya dan bersama.
dengan juga gitu ya. Kemudian 숫자, apa tadi 숫자? Angka. 큰 itu dari kata 크다 artinya besar. Oke, jadi kita artikan dari kalimat pertama secara keseluruhan ya. Jika melihat kalender Korea, bisa atau Anda bisa, kita tambahin kata Anda biar lebih natural. Kemudian melihat, tadi yang terjemahkan mana dulu? Ini ya, kalender yang tertulis dengan angka yang kecil dan angka yang besar. Oke, gitu ya. Jadi kalau 여러분 lihat kalender Korea itu ada tulisan angka kecil sama angka yang besar. Kemudian kita artikan kalimat kedua. 큰 숫자는. Oke, kita potong di sini. 큰 숫자 artinya 숫자 itu angka, 큰 itu apa 여러분? Yang besar. 양력을 기준으로 한 날짜이고, potong di sini. 날짜이고, i itu bisa diartikan adalah atau merupakan ya. Kemudian 날짜 itu tanggal. Kemudian ada 기준으로 하. Itu diartikan yang 기준 berdasarkan atau yang didasari. 양력. 양력 apa ya Robun tadi? 양력 itu kalender Masehi. Kemudian go lalu atau dan. 작은 숫자는 kita potong di sini. Angka yang kecil 음력을 기준으로 한 날짜입니다. merupakan tanggal 기준으로 하 apa tadi ya Robun? Yang didasari atau yang berdasarkan 음력, yaitu kalender lunar. Oke, sekarang kita artikan secara keseluruhan kalimat kedua. Angka yang besar merupakan tanggalan yang berdasarkan kalender Masehi. Lalu atau dan angka yang kecil merupakan atau adalah tanggal yang berdasarkan kalender lunar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 한국에서는 di Korea, kita potong di sini. 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에 kita potong di sini. Karena 아직 사용하. 사용하 itu artinya menggunakan atau digunakan, 아직 itu masih. Jadi arti kata 아직 사용하 yaitu masih digunakan. Gitu ya, mengartikannya. 음력. 음력 itu apa ya Robun? Kalender lunar. 함께 dengan 양력 kalender Masehi. Kemudian jadi, kita tambahkan kata jadi. Kenapa? Karena ketika ada tata bahasa 기때문에, ya ini ya 기때문에, itu artinya karena. Nah itu ada sebab akibat. Jadi karena ini jadinya ini gitu ya. Jadi di sini karena, di sini harus ada jadi. Kemudian 달력에도 kita potong lagi di sini. Di kalender pun atau juga di kalender gitu boleh ya. 양력과 음력을 함께 표시해 줍니다. 표시해 줍니다 itu artinya adalah ditampilkan atau ditandai gitu ya. Ini artinya. Oke, kita artikan secara keseluruhan kalimat ketiga. Di Korea karena masih menggunakan kalender lunar dengan kalender Masehi atau kalender Masehi dengan kalender lunar gitu juga boleh. Jadi juga pada
kalender ditampilkan bersama dengan kalender Masehi dan kalender lunar. Oke, maksudnya gimana sih? Mari kita bahas ya. Jadi di Korea itu Yorobun, karena masih menggunakan kalender Masehi dan kalender lunar, jadi di kalender, di penanggalan itu, di kalendernya itu masih tertulis atau ditampilkan kalender Masehi dan lunar. Jadi di sini ada kalender Masehi, terus yang kecil itu angka lunar gitu ya. Jadi intinya di dalam kalender itu masih ada penanggalan apa ya Rebun? Kalender Masehi dan lunar. Oke? Ini dia arti secara keseluruhan. Kita bahas ya. Baik. Dari kalimat pertama, jika melihat kalender Korea, ini ya. Jika melihat kalender Korea, Anda ini adalah tambahan supaya lebih natural. Kemudian bisa melihat tanggal yang tertulis dengan angka yang kecil dengan atau dan angka yang besar. Oke. Jadi angka besar dan kecil ini bisa dibolak-balik ya Yorobun. Gini, bisa dibolak-balik. Dibolak-balik maksudnya gimana? Bisa diartikan yang angka besarnya dulu baru yang kecil atau yang kecil baru yang besar. Oke, kemudian kita lanjut. Kalimat kedua. Angka besar 큰 숫자는 merupakan tanggal yang berdasarkan kalender Masehi. Merupakan tanggal yang berdasarkan kalender Masehi. Oke, ada. Kemudian dan angka kecil merupakan tanggal yang berdasarkan kalender lunar gitu ya. Kemudian kalimat ketiga, 한국에서는 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에 ini bisa dipotong di sini, bisa dipotong di sini. Jadi Hanguk itu adalah kata keterangan tempat, dia bisa dipindah-pindah gitu, bisa dipindah diartikan di depan ataupun di tengah ataupun di belakang ya. Bebas. Kemudian kita lanjut karena di Korea atau di Korea karena gitu juga boleh ya, masih menggunakan kalender lunar dan Masehi. Jadi di kalender pun keduanya di sini Yorobun kalau lihat ada kata keduanya. Maksudnya keduanya itu apa? Ini ya. Yangnyeok dan Eumnyeok. Kemudian ditampilkan bersama. Oke. Yang Yorobun perlu ketahui adalah di sini kenapa Sam artikan keduanya? Karena tulisan Yangnyeok dan Eumnyeok itu sudah dituliskan di depannya. Di sini. Karena sudah ditampilkan ini, Sam itu mempersingkat ya atau mempersimpel dengan mengartikan keduanya gitu. Maksudnya keduanya ya ini, Yangnyeok dan Eumnyeok. Kalau Yorobun boleh mau diartikan lagi dua-duanya, yaitu diartikan kalender Masehi dan lunar. Gitu juga boleh ya, sebebasnya. Oke, di sini Sam jelaskan. Jadi kalau di Korea itu Yorobun ada kalender seperti ini. Nah, kalau Yorobun lihat di sini ada kalender yang tulisannya gede, ada yang tulisannya kecil. Ya, di sini yang tulisannya gede itu merupakan apa Yorobun? Yangnyeok. Kemudian yang tulisannya kecil itu adalah Eumnyeok. Nah, di sini kalau Yorobun lihat, dia tanggal berapa Yorobun? Tanggal 1 Januari 2025 ya. Kemudian untuk yang Eumnyeoknya ini tanggal berapa Yorobun? Tanggal 2 bulan 12. Jadi untuk tulisan yang gede itu Yangnyeok,
yaitu kalender Masehi. Kemudian yang Amnyok itu kalender. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa 여러분 tulis di kolom komentar. Baik, kita baca terlebih dahulu ya. 회사나 학교, 정부기관 등의 일정은 모두 양력을 기준으로 합니다. 광복절이나 한글날 등 국경일이나 법정 공휴일도 양력이 기준입니다. 그러나 전통 명절인 설날이나 추석은 음력을 기준으로 합니다. 그래서 한국에는 양력 1월 1일과 음력 1월 1일 새해 첫날이 2번 있습니다. 그리고 개인의 종교가 존중되는 한국에서는 예수님과 부처님의 탄생일이 모두 공휴일인데 예수님의 탄생일인 크리스마스 12월 25일은 양력을 기준으로 부처님의 탄생일 4월 8일은 음력을 기준으로 기념합니다. Baik, sekarang kita artikan ya. 회사나 학교, 정부 기관 등의 일정은 kita potong di sini karena ini adalah topik. Oke, 일정 artinya jadwal atau penjadwalan. Kemudian kalau 여러분 di sini lihat ada koma, kemudian ada deng. Ya, diingat kalau ada koma-koma terus ada deng atau ada gua gitu ya. Kalau bisa diartikan dari depan terlebih dahulu gitu. Jadi artinya ngurut gitu ya. 회사 itu perusahaan, na atau 학교 sekolah, koma, 정부 기관, 기관 itu lembaga, 정부 itu pemerintah. Kemudian modu. Oke, modu kita artikan terlebih dahulu. Modu itu artinya semua. Kita lanjut. 양력을 기준으로 합니다. 기준으로 합니다. Itu kita artikan berdasarkan atau didasari. Oke. Kemudian 양력 itu adalah kalender Masehi. Di sini saya mau menjelaskan arti 기준으로 합니다. Dari kata 기준으로 하다. Oke, 기준 itu artinya adalah standar atau dasar. Kemudian ero itu artinya dengan atau sebagai. Nah, hada ini bisa diartikan melakukan. Jadi 기준으로 합니다 itu kalau diartikan satu-satu nanti artinya jadi rancu, melakukan sebagai dasar gitu. Itu kan rancu ya. Jadi langsung aja diartikan berdasarkan gitu atau didasari. Ya. Kemudian 양력 yaitu kalender Masehi. Oke, kita artikan kalimat pertama secara keseluruhan. Penjadwalan perusahaan atau sekolah, lembaga pemerintah dan lain-lain semuanya berdasarkan kalender Masehi. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat kedua, 광복절이나 한글날 등. Oke, kita potong di sini. 광복절 artinya hari kemerdekaan. Ada nggak di sini? Oke, di sini ada. Nah, itu atau 한글날, yaitu hari aksara Korea atau hari Hangul. 등 dan lain-lain. Kemudian 국경일이나 법정 공휴일도 kita potong di sini. 국경일 itu apa ya 여러분? Hari libur nasional. Nah, itu atau 법정 공휴일. 공휴일 itu hari libur, 법정 itu resmi atau yang sudah ditentukan gitu ya. Itu juga kemudian 양력이 기준입니다 yaitu berdasarkan 양력 kalender Masehi. Jadi arti kalimat kedua adalah
hari libur nasional atau hari lahir Hangul, deng ini nanti kita pindah ke belakang. Di sini kita kasih koma atau dan. Oke, kenapa begitu? Karena masih ada kata seterusnya. Kata seterusnya ini berupa hari libur yang sama dengan hari libur kemerdekaan ataupun hari libur lahirnya Hangul ya. Jadi deng itu bisa ditaruh di belakang. Oke, saya ulangin lagi ya. Hari kemerdekaan atau hari Hangul dan hari libur nasional atau hari libur resmi dan lain-lain itu juga berdasarkan kalender Masehi. Kemudian 그러나 namun kita potong di sini. 전통 명절인 설날이나 추석은 kita potong di sini karena ada topik. Chuseok itu ya Chuseok ya. Kemudian Solal itu tahun baru lunar atau tahun baru Imlek. 명절 hari raya. 전통 tradisional. 음력을 기준으로 합니다. berdasarkan kalender lunar gitu ya. Jadi kita artikan secara keseluruhan. Namun Chuseok atau Imlek yang seperti hari raya tradisional berdasarkan kalender lunar. Kemudian kita lanjut. 그래서 jadi 한국에는 di Korea 양력 1월 1일과 음력 1월 1일 새해 첫날이 2번 있습니다. Langsung kita potong di sini ya. 있습니다. ada 2번, 2 kali. 첫날 itu hari pertama 새해 tahun baru. Kemudian 음력 1월 1일. 1일 itu tanggal 1, 1월 itu Januari, 음력 kalender lunar, 과 dan 1일 tanggal 1 1월 Januari, 양력 kalender Masehi. Oke, jadi maksudnya itu di Korea ada 2 kali hari pertama tahun baru ya. Yang satu menggunakan kalender Masehi, yang satu menggunakan kalender lunar. 그리고 bisa diartikan juga atau dan atau selain itu. Kemudian 개인의 종교가 존중되는 한국에서는 kita potong di sini atau boleh potong di 종교가 ya. Kita coba artikan dari 한국에서. 에서 itu di, 한국 Korea. 존중되는 dari kata 존중되다 yang artinya dihormatin. Kemudian ada 개인의 종교. 종교 itu agama, 개인 itu pribadi atau individu. Kemudian 예수님과 부처님의 탄생일이 kita potong di sini. 탄생일 artinya lahir. 부처님 kemudian ada 예수님. Oke, 부처님 itu artinya Buddha, goa itu dan, 예수님 itu Yesus. Kemudian modu artinya semuanya atau keduanya. Maksudnya kedua itu siapa? Ya ini, Yesus dan 부처님 dan Buddha ya. Kemudian 공휴일인데, in itu merupakan 공휴일, itu hari libur. Kemudian ada nde itu di sini hanya sebagai penghubung aja ya, jadi nggak perlu diartikan, nggak apa-apa. Koma, 예수님의 탄생일인 크리스마스 12월 25일는 boleh dipotong di sini atau dipotong di 탄생일. Oke, kita coba artikan dari belakang. Christmas yaitu Natal dalam kurung apa ini artinya 여러분? Tanggal 25 Desember in yang merupakan 탄생일 hari lahir 예수님 Yesus. Kemudian 양력을 기준으로 berdasarkan 양력. Apa ya Robun? 양력 itu adalah kalender Masehi. Kemudian 부처님의 탄생일 4월 8일
탄생일 apa tadi 여러분? Hari lahir tanggal 8 April 부처님, Buddha. 음력을 기준으로 기념합니다. 기념합니다. diperingati 기준으로 berdasarkan 음력 yaitu kalender lunar. Oke, sekarang coba kita artikan kalimat ketiga ya. Juga atau selain itu, di Korea agama individu dihormatin, hari lahir atau kelahiran Buddha dan Yesus atau Yesus dan Buddha modu semuanya merupakan hari libur, Natal yang merupakan hari lahir Yesus didasari atau berdasarkan kalender Masehi, kelahiran Buddha tanggal 8 April diperingatin berdasarkan kalender lunar. Begitu ya. Oke, ini dia arti secara keseluruhan. Nanti 여러분 bisa cek lagi ya. Kemudian kita lanjut biar nggak kepanjangan ya. 생일의 경우에도 양력을 기준으로 하는 사람이 있고 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. 이렇게 양력과 음력이 함께 쓰이고 있어서 진짜 생일이 아닌 날에 백화점이나 병원 등으로부터 고객님 생일 축하합니다 라는 문자를 받는 해프닝이 일어나기도 합니다. Baik, ini dia arti secara keseluruhan ya. Nanti 여러분 bisa tulis lagi. Sekarang kita coba artikan per kalimat. Oke, 생일의 경우에도 pada situasi ulang tahun atau pada kasus ulang tahun, 또 juga 양력을 기준으로 하는 사람이 있고, kita potong di sini it dari kata ita ada saram orang 기준으로 하는 yang berdasarkan atau yang didasari 양력 kalender Masehi go juga 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. 있습니다 dari kata ita artinya ada saram orang 기준으로 하는 dari kata 기준으로 하다 bisa diartikan apa tadi? Berdasarkan atau yang didasari gitu ya. Amnyok kalender lunar. Jadi arti kalimat pertama adalah pada situasi ulang tahun pun atau juga ada orang yang berdasarkan kalender Masehi, juga ada orang yang berdasarkan kalender lunar. Gitu ya. kemudian 이렇게 양력과 음력이 함께 쓰이고 있어서 kita potong di sini 있어서 aoso yaitu karena it ada 쓰이고 menggunakan 함께 bersama kemudian 양력과 음력 yaitu 음력 kalender lunar kwa dan 양력 kalender Masehi 이렇게 seperti ini atau semacam ini 진짜 생일이 아닌 날에 kita potong di sini pada nal hari anin yang bukan 생일 ulang tahun 진짜 sebenarnya 백화점이나 병원 등으로부터 고객님 생일 축하합니다 라는 문자를 받는 해프닝이 kita potong di sini. Happening itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Happening gitu. Tapi mereka ngomongnya adalah happening. Yang artinya terjadi. 받는 dari kata bata artinya menerima. Nen di sini nggak perlu diartikan, nggak masalah ya. Kemudian munca yaitu pesan ranen yang mengatakan 고객님 생일 축하합니다. 고객님 itu artinya pelanggan. 생일 축하합니다 itu artinya apa ya 여러분? Selamat ulang
tahun gitu ya. Kemudian 백화점이나 병원 등으로부터. 부터 itu dari. Kemudian di sini ada na, ada deng juga. Oke, bisa diartikan dari depan dulu, diurut ke belakang. 백화점 itu artinya mall ya, atau department store. Ina itu atau 병원 itu rumah sakit. Kemudian ada deng yaitu dan lain-lain. Kemudian 일어나기도 합니다. Artinya adalah terkadang terjadi atau juga terjadi gitu ya. Oke, sekarang coba kita artikan yang kalimat kedua. Karena ada yang menggunakan bersama, yaitu apa ya Robun? Kalender Masehi dan kalender lunar seperti ini. Pada hari yang bukan ulang tahun sebenarnya, kejadian menerima pesan yang mengatakan atau yang berkata pelanggan selamat ulang tahun dari mulai department store atau rumah sakit dan lain-lain terkadang juga terjadi gitu ya. Oke, ini dia arti secara keseluruhan. Oke, nanti Yorobun bisa baca-baca di sini ya. Jadi maksud paragraf ini adalah kadang itu Yorobun, mereka itu kan pakai kalender Masehi dan kalender lunar. Nah, ini biasanya ya, kalender lunar itu biasanya dipakai sama orang-orang yang satu sudah berumur gitulah ya. Kemudian 2, dia itu agama Buddha gitu, atau dia ada Konfusianisme, maksudnya kayak kepercayaan dia terhadap Konfusianisme sama Buddha sama agamanya itu tinggi gitu. Jadi kebanyakan mereka itu pakai yang lunar gitu ya. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang, kalau mereka kan ngomongnya MZ, Gen MZ gitu. Kalau kita ngomongnya Gen Z gitu, Gen Z gitu ya. Nah, itu kebanyakan mereka itu pakainya yang nyok. Kalau Yorobun tahu, jadi mereka itu ada simbunceng. Simbunceng itu KTP ya. KTP itu di situ tulisan tanggalnya itu berdasarkan yang nyok, bukan nyok ya. Oke, sekian penjelasan 정보 yang Okwa. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Annyeong.